Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul kembali malam hari ini. Kita akan kembali belajar satu topik yang baru, yaitu tentang menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru. Ini topik yang menarik. Pasti kita akan dapat hal-hal baru lagi untuk kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini, suasana yang baik. Kami sudah menyediakan waktu untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, kembali belajar kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar, yang kami pelajari, kami diskusikan malam hari ini boleh memberkati kami, mengubah pola pikir kami, supaya kami semakin sempurna, semakin menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berikan hikmat akal budi kepada kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, hari ini kita masuk kepada pembahasan topik yang baru, yaitu tentang menjadi manusia baru. Perlu kita ketahui ya, bahwa orang yang akan masuk rumah Bapa, yang bersama-sama dengan Bapa dan Tuhan Yesus di kerajaannya, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah dan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh telah menjadi manusia baru. Sungguh-sungguh telah menjadi manusia baru. Jadi bukan sekedar ngaku-ngaku Kristen gitu ya. Tidak ada manusia yang belum menjadi manusia baru yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Namun demikian, Bapa pasti menolong melalui Roh Kudus agar membuka pikiran kita, pengertian kita, apakah kita ini sudah benar-benar menjadi manusia baru atau belum. Jadi seringkali kita merasa sudah lahir baru, udah menjadi manusia baru, padahal belum gitu ya. Nah, ini Roh Kudus akan menolong kita mengerti. Karena banyak orang Kristen mengaku merasa sudah menjadi manusia baru. Naifnya, ukuran standar manusia baru yang dikenakan bukanlah standar perjanjian baru. Yang dikenakan masih standar perjanjian lama. Yang penting baik, yang penting beragama, tidak melanggar hukum. Nah, ini yang jadi masalah. Apakah kita sudah menjadi manusia baru yang sesuai dengan standar Allah? Jangan sampai ketika kita meninggal dunia di hadapan Allah, ternyata kita belum menjadi manusia baru. Nah, malam hari ini kita akan membahas ada 5 topik bahasan. Yang pertama, krisis yang benar. Kenapa orang harus merasa krisis? Karena kita akan terbuai dengan kenyamanan hidup di bumi, tidak merindukan langit baru, bumi baru, makanya harus merasa krisis. Nah, kita akan pelajari topik ini ya, krisis yang benar. Yang kedua, versi hidupnya, bukan versi kita. Gaya hidup kita ini harus seperti Tuhan Yesus, seperti hidupnya Tuhan Yesus. Yang ketiga, berdamai dengan pemilik kehidupan. Jadi jangan melawan Tuhan, jangan melawan Allah. Yang keempat, kesalahan ada pada kita. Yang kelima, menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu krisis yang benar ya. Tidak ada orang yang ingin hidup di dalam masalah. Semua manusia itu menghindari masalah. Karena masalah itu selalu mendatangkan ketidakbahagiaan, mendatangkan ketidaktenangan gitu ya. Kebahagiaan dan ketenangan tersebut ditandai dengan kehidupan yang tidak bermasalah. Jadi kalau orang tidak punya masalah, itu yang dicari, itu membawa kebahagiaan dan ketenangan. Semua orang berharap segala sesuatu berjalan lancar, sehingga mereka bisa menikmati apa yang dipandang sebagai kebahagiaan. Ini filosofi hidup dunia selalu begitu ya.
Nah, terkait dengan hal ini banyak orang beranggapan bahwa dengan beragama atau bertuhan itu bisa menghindari atau menghindarkan diri dari masalah. Jadi orang tuh motivasinya bertuhan atau mencari Tuhan itu hanya untuk menghindari masalah. Nah, termasuk di dalamnya juga orang-orang Kristen tuh begitu juga. Jadi punya punya eh, anggapan yang salah tentang bertuhan atau beragama begitu. Nah, seharusnya kalau kita mencari Tuhan itu bukan dalam rangka menghindarkan diri dari masalah, melainkan agar bisa mengenal, mengalami, melakukan kehendak serta rencananya. Nah, selanjutnya bisa menikmati damai sejahtera Tuhan. Menikmati damai sejahtera Tuhan itu sama dengan menikmati Tuhan sendiri, bukan berkat jasmaninya. Nah, ini juga kebanyakan orang salah juga di situ ya. Orang mencari Tuhan tuh bukan mencari pribadi Tuhan, bukan untuk mengenal pribadi dan kehendak Tuhan, bukan. Tetapi yang dicarinya tuh dompetnya Tuhan. Nah, ini kan kurang ajar. Kita cari berkat Tuhan, bukan cari Tuhan. Ini hal yang salah gitu ya. Jadi kita bersikap tidak pantas di hadapan Tuhan. Nah, kita belajar dalam kisah Lazarus ya. Lazarus yang dibangkitkan itu dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 32. Itu kita mendapat satu pelajaran penting. Jadi bukan hanya demonstrasi kuasa Tuhan yang membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, tetapi kisah ini juga menjadi sangat menarik apabila menempatkan diri sebagai Marta dan Maria yang kehilangan Lazarus. Jadi ini ada pelajaran yang baik di situ ya. Nah, kisahnya kan begini. Ketika Tuhan Yesus itu dikabarkan bahwa Lazarus itu sakit, dia tidak segera langsung ke sana, tidak datang, tetapi menunggu beberapa hari, dan Yesus baru tiba setelah Lazarus meninggal 4 hari. Jadi nggak buru-buru. Nah, bisa dibayangkan betapa berdukanya atau kecewanya itu Marta dan Maria. Udah dikasih tahu kok Tuhan Yesus nggak buru-buru datang gitu ya. Nah, kita bisa dapat pelajaran seperti ini. Ketika Tuhan Yesus tiba, Lazarus ini kan udah meninggal 4 hari yang lalu, sudah membusuk. Ketika Yesus berkata bahwa Lazarus akan bangkit, Marta ini kan langsung menyanggah. Nanti kisahnya baca ya. Di Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 32, ini panjang kalau dibaca semua. Ini Marta ini menyanggah, iya bisa bangkit tapi nanti pada waktu hari kebangkitan gitu. Karena secara logika Marta ini tidak mungkin, orang sudah mati mau diapain lagi begitu ya. Jadi pelajaran yang pertama, mereka tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Ini dibuktikan dengan persunggutan mereka ketika akhirnya Tuhan datang. Jadi ketika Tuhan datang, mereka bersungut-sungut, Tuhan kenapa nggak datang, kenapa waktu itu nggak buru-buru datang, ini udah mati gitu loh. Nggak, dia akan bangkit, iya, tapi nanti bangkitnya pada akhir zaman begitu. Yang kedua, mereka membatasi kuasa Tuhan dengan logika sendiri. Marta percaya kebangkitan pada akhir zaman, tetapi bukan pada saat jasadnya sudah membusuk. Jadi logikanya tuh dipakai sama si Marta ini. Ketika logika dipakai, maka seolah-olah dia tidak percaya kepada Tuhan gitu ya. Iya, nanti kalau sekarang udah busuk, udah nggak bisa, nanti aja kalau pas pada saat kebangkitan begitu ya. Nah, sejatinya waktu kita dalam keadaan sulit dan tidak mengalami sesuatu yang spektakuler, ajaib gitu ya, ketika kita sedang merasakan kehadiran Tuhan, justru pada saat itulah sebenarnya Tuhan sedang mempercayai kita untuk tetap percaya. Jadi sesungguhnya Tuhan mau buktikan nih bahwa logika manusia itu juga nggak selalu benar. Tuhan membuktikan bahwa kuasanya itu lebih besar gitu ya. Kita dipercaya sudah bisa diajak sepenanggungan dengannya, disitulah
kita harus belajar percaya walaupun tidak melihat. Jadi ketika masalah begitu datang bertubi-tubi, logika juga nggak bisa dipakai. Nah, di situ kita harus belajar percaya walaupun tidak melihat. Jadi dari kisah ini kita harus belajar percaya walaupun tidak melihat. Di Yohanes pasal 11 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Jadi sengaja Tuhan Yesus tidak buru-buru datang. Nah, supaya belajar percaya. Ciri-ciri orang yang dalam kondisi krisis ya. Yang pertama, ia tidak menghayati bahwa dunia bukan rumah kita. Orang yang krisis itu tidak, jadi ini krisisnya bukan krisis ekonomi ya. Ekonomi lagi sulit, bukan, ini krisisnya krisis iman gitu ya. Yang pertama, tidak menghayati bahwa dunia bukan rumah kita. Karena terlalu merasa home, merasa betah di bumi, sehingga tidak menghayati bahwa dunia ini bukan rumah kita. Yang kedua, tidak menjadikan Tuhan sebagai sumber satu-satunya kebahagiaan. Terlalu happy di dunia, ini orang-orang yang berbahaya begini. Semua fasilitas ada, sehingga dia tidak memerlukan Tuhan. Bahkan tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Yang ketiga, tidak bisa menjadi anggur yang tercurah ya, tidak, dan roti yang terpecah. Tidak bisa menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Otomatis dia tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, tidak mau berkorban. Kemudian yang keempat, tidak bertumbuh dalam kesempurnaan. Boro-boro mau sempurna, berkorban aja untuk kepentingan orang lain sudah tidak bisa begitu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk topik yang kedua. Versi hidupnya. Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Ya, ini adalah rancangan Allah semula. Jadi ketika manusia dirancang atau diciptakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini rancangan Allah itu rancangan manusia yang sempurna. Cuma karena dirusak oleh dosa, maka manusia tidak bisa mencapai kesempurnaan atau tidak bisa mencapai standar moral Allah begitu ya. Padahal rancangannya itu harus sempurna. Di mana makhluk ini bukan hanya segambar dengan Allah, melainkan juga serupa. Ya, kita tahulah segambar dan serupa, kan tulisannya begitu ya. Segambar itu berbicara mengenai komponen-komponen yang ada dalam diri manusia itu sama dengan komponen-komponen yang ada dalam diri Allah, yaitu memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Komponennya sudah sama, tetapi belum serupa. Serupa itu berbicara mengenai kualitas. Jadi manusia punya pikiran, tapi kualitasnya tidak seperti pikirannya Allah. Mempunyai perasaan, tetapi perasaannya tidak sama dengan perasaannya Allah gitu loh. Kehendaknya sama juga. Kehendak manusia tidak sama dengan kehendak Allah. Nah, makanya itu harus dikembalikan ke rancangan semula supaya manusia itu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendaknya seperti pikiran, perasaan, dan kehendak Allah, begitu ya. Kalau kita mau beruntung hidup dan tidak pernah ada penyesalan di kekekalan nanti, maka jadikan Tuhan menjadi satu-satunya tujuan hidup. Tidak boleh ada yang lain. Karena manusia seringkali memiliki tujuan hidup yang lain. Ingin cari kesenangan menurut versinya sendiri. Karena manusia tuh berpikir kalau punya uang, punya fasilitas, punya jabatan, punya kedudukan, itu versi manusia, itu dianggap kebahagiaan. Bukan menurut versinya Allah, bukan versinya Tuhan. Tujuan hidup kita seharusnya bukan menikah, punya anak, punya keturunan, atau punya fasilitas,
Bukan. Kalaupun kita mengupayakan segala sesuatu atau mengerjakan segala sesuatu, kita mengerjakannya untuk Tuhan. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Allah. Nah, itu tujuannya harus begitu. Baru itu sinkron dengan kehendak Tuhan. Baru itu sinkron, cocok dengan tujuan manusia diciptakan sesuai dengan versinya Tuhan, bukan versi manusia. Kalau versi manusia kan begitu, dipenuhi dengan materi, dengan segala fasilitas yang ada di dunia. Itu yang bikin rusak. Nah, betapa licik dan cerdiknya iblis yang telah menipu banyak orang. Ini adalah bahaya besar yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen, yaitu kewajaran hidup. Semua orang berbuat demikian. Begitu. Kenapa orang Kristen tidak boleh? Jadi mengikuti kewajaran hidup. Sebagaimana orang hidup di dunia seperti anak-anak dunia lainnya gitu. Nah, sebenarnya orang-orang seperti ini memiliki dua dunia atau dualisme ya, dualisme kehidupan. Jadi pada waktu dia ada di gereja, dia berlaku seperti anak Tuhan. Tetapi ketika dia keluar dari gereja, dia sama seperti anak dunia yang lainnya. Bahkan tidak jarang lebih jahat dari orang-orang dunia gitu loh. Mereka tidak memfokuskan kehidupannya tuh kepada Tuhan, tidak fokus kepada Tuhan. Penyesatan pikiran yang sering kita tidak sadari, pertama memandang Yesus sebagai manusia lain dan membuat jarak sejauh-jauhnya dengan Tuhan. Jadi kita anggap Tuhan Yesus itu kan samalah seperti manusia lain gitu. Itu dianggap begitu. Tidak menjadikan Tuhan itu fokus hidup kita atau tujuan hidup kita untuk kita kenakan hidupnya dalam hidup kita. Nah itu. Kalau Tuhan sebagai Tuhan, kita sebagai kita, ya kita menganggap Tuhan itu tidak istimewa. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab jelas mengatakan bahwa kita harus serupa dengan Dia. Harus serupa dengan Tuhan Yesus. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam hal sepikiran dan seperasaan. Jadi phroneo-nya ya. Pikiran dan perasaannya tuh harus sesuai dengan pikiran Kristus. Kita harus mengikuti jejaknya. Selama ini kita memandang Yesus sebagai versi hidup yang tidak bisa kita kenakan. Jadi gaya hidupnya Tuhan Yesus ya biarin aja itu buat Tuhan Yesus. Ya kita ikuti gaya hidup kita. Nah ini nggak bisa. Kan Kristen itu adalah seperti Kristus atau pengikut Kristus. Pengikut Kristus jadi disebut Kristen. Nah kalau versinya beda, versi Tuhan dengan versi kita beda, ya bukan pengikut Kristus. Kan jelas begitu. Bukan Kristen berarti. Oke, sekarang berdamai dengan pemilik kehidupan. Bapa di surga hadir bersama kita di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat, dimanapun. Maka dengan kita menyadari bahwa Tuhan itu senantiasa bersama atau menyertai kita senantiasa, maka kita harus bersikap. Pertama, tidak boleh berbicara sembarangan. Yang kedua, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Berarti tidak boleh suka-suka kita. Karena kalau kita hidup suka-suka sendiri, berarti kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Atau tidak perlu ada. Atau Tuhan di surga, kita di bumi, Tuhan nggak lihat begitu. Nah, ini kan sikap yang tidak menghargai dan tidak menghormati Tuhan. Bagaimana untuk mencapai hidup yang berhasil? Jawabnya sederhana. Berdamailah dengan pemilik kehidupan. Jadi kalau dengan bahasa sehari-hari kita mesti baik-baikin Tuhan lah gitu. Senang-senangin dah hati Tuhan gitu ya. Kalau kita mau tidak bersikap tidak mau berdamai dengan Tuhan sebagai pemilik kehidupan, ya udah suka-suka sendiri. Dan suatu saat kita akan menghadapi tahta pengadilan Kristus, pasti kita tidak tahan berdiri. Itu diadili kita. Ini mengerikan. Makanya dari sekarang mesti baik-baikin Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, jaga pikiran
jaga mulut, jaga tindakan, jaga sikap hati. Harus berdamai dengan Tuhan ya. Hidup kita ini bisa sukses dalam perspektif Tuhan yang akurasi atau ketepatannya sempurna kalau kita berdamai dengan pemilik kehidupan. Jadi kalau kita tidak berdamai, kita hidup suka-suka sendiri, itu menjadi seteru Tuhan. Memang tidak mudah berdamai dengan Tuhan itu. Karena apa? Karena memang Tuhan tidak kelihatan. Kehendaknya memiliki standar yang tinggi, standar kekudusan yang sangat tinggi, sehingga kita tidak bisa sembarangan hidup. Sementara kita adalah manusia yang hidup di bawah hukum dosa. Kecenderungannya tuh berbuat dosa gitu ya. Bukan sekedar hukuman dosa, melainkan hukum dosa, yaitu kecenderungan melawan Allah atau tidak menuruti kehendak Allah. Itu kecenderungannya, sehingga dosa. Nah, ini tidak mudah. Tetapi semua yang kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh itu tentu akan menjadi mungkin, akan bisa tercapai. Jadi jangan kita pikir, wah nggak mungkin. Bisa, asal kita perjuangkan. Kekristenan bukan di atas kertas atau sekedar dalam alam pikiran dan keyakinan. Jadi konsepnya bukan sekedar, oh ya Kristen percaya, itu baru persetujuan pikiran ya. Melainkan dalam pengalaman hidup, perilaku, dan perjumpaan dengan Tuhan secara konkret. Jadi kalau kita menganggap Kristen, oh saya tahu Tuhan itu kan yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oh saya kenal Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama gitu. Atau mengadakan mujizat, membawa bangsa Israel. Itu baru percaya sejarah apa yang Allah ciptakan. Tapi kalau kita ditanya apakah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari? Nah, itu susah dijawabnya. Kekristenan itu harus sampai kepada kondisi itu. Pengalaman hidup, perjumpaan dengan Tuhan secara konkret setiap hari. Nah, pengalaman dengan Allah, perjumpaan Allah ini berbeda sekali dengan pengetahuan tentang Allah. Maka, kalau kita berdamai dengan Allah, pemilik kehidupan, kita menjadi istimewa di mata Tuhan. Jadi harus berdamai dengan Tuhan. Baik-baikinlah Tuhan gitu ya. Kalau enggak kita juga nggak akan berjumpa. Gimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan kalau tidak berdamai dengan Tuhan itu sendiri gitu ya. Oke, ini topik yang keempat, kesalahan ada pada kita. Seringkali kalau manusia beradu argumen selalu beranggapan bahwa masing-masing pihak selalu menganggap benar gitu ya. Tetapi kalau kita dengan Tuhan, itu nggak mungkin Allah yang salah gitu loh. Kita menuduh Allah tidak adil, menuduh Allah tidak bijaksana. Kenapa penyakit begitu ganas Tuhan izinkan? Kenapa mesti saya Tuhan? Wah, itu nyalahin Tuhan. Sikap yang kurang ajar. Padahal kesalahan selalu ada pada kita gitu ya. Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia hanya bisa berjalan dengan orang-orang yang kudus, yang berkodrat ilahi, yaitu orang-orang yang hidup bersih secara natural tanpa dipaksa, yang benar-benar hidup tak bercacat celah di hadapannya. Jadi ada orang yang hidupnya benar karena takut hukum, takut dihukum gitu ya. Nah, orang-orang yang di hadapan Tuhan yang bersih ini itu harus yang secara natural karena dia menghormati Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan gitu ya. Atau misalnya gini lah, kalau Tuhan bilang apa sih hukum yang terutama begitu ya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu begitu ya. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri begitu ya. Nah, orang tidak korupsi apakah karena hukum atau karena apa gitu? Kan macam-macam. Kebanyakan orang yang tidak korupsi itu bukan karena mengasihi sesama, bukan.
Tetapi karena takut dihukum, kalau ketahuan kan malu, lalu nanti masuk penjara begitu ya. Jadi dia tidak korupsi gitu. Nah itu karena dia takut hukum, takut hukuman. Tetapi kalau dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, hukum yang Tuhan berikan itu, ya kalau orang korupsi kan dia mengorbankan sesama, rakyat jadi sengsara begitu ya kan. Jadi tidak mungkin orang kalau mengasihi sesama itu dia bakal korupsi. Nah ini beda. Jadi harus dasarnya itu adalah harus mengasihi Tuhan gitu ya. Nah Allah ini mengistimewakan kita dengan memberikan putra tunggalnya Tuhan Yesus. Dengan memelihara dan memberkati hidup kita. Bahkan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi apakah kita mengistimewakan Tuhan? Ini masalahnya. Tuhan sudah berkorban mengasihi kita, tetapi kita tidak memberikan hidup kita buat Tuhan. Ini kan seperti Tuhan bertepuk sebelah tangan terhadap kita. Kita tidak merespon dengan benar, hidup suka-suka sendiri. Masalahnya ada pada kita. Masalahnya itu ada pada kita. Jadi Tuhan sudah turun tangan, berkorban bagi kita. Kitanya tidak merespon. Masalahnya ada pada kita. Kita sering kurang atau tidak memiliki kerinduan yang kuat untuk berkodrat ilahi. Tidak ingin dikembalikan ke rancangan semula. Tidak berjuang untuk kita bisa sempurna. Ini masalahnya ada pada kita gitu ya. Kita merasa bahwa hal itu tidak dapat dicapai atau menganggap bukan hal yang penting. Soal sempurna nggak sempurna biarin aja gimana nanti deh. Nggak penting-penting amat, yang penting sekarang cari duit yang banyak, senang, happy, bahagia, begitu fasilitas ada. Itu yang dicari manusia. Nah orang Kristen tidak boleh memiliki sikap seperti itu. Itu sikap yang salah. Masalahnya ada pada kita, yaitu karena kita tidak serius dan menunda ya. Jadi seringkali kita ketika Tuhan menginginkan kita untuk bertumbuh, kita seringkali nanti ajalah, surga mah jauh, di seberang kehidupan fana di bumi dan kekal, persiapannya tidak serius. Itu maksudnya begini, karena manusia itu menganggap bahwa kesempurnaan itu hal yang tidak mungkin, maka dia tidak serius gitu, menunda. Nanti aja lah, udah tua lah, sekarang masih muda gitu. Padahal ini yang harus diperhatikan ya. Padahal ketika kita mau bepergian ke satu tempat, makin jauh itu persiapannya makin panjang, betul ya. Kalau kita mau pergi ke mall gitu, ya udah paling cuman tukar baju, pakai sepatu begitu, rapi-rapi dikit, berangkat. Persiapan paling 2-3 menit bisa gitu, paling lama 5 menit bisa. Tapi kalau kita mau pergi keluar kota, misalnya ke Bandung, perlu mungkin 1-2 jam. Kita perlu, kalau menginap apalagi mesti bawa koper, bawa baju dan sebagainya, lebih lama. Apalagi ke luar negeri. Luar negeri pun luar negeri mana dulu nih? Kalau Singapura mungkin satu koper cukup, nggak perlu urus visa, nggak usah, bisa beli tiket aja langsung ke bandara gitu ya, persiapan 1-2 hari cukup. Tapi kalau ke Eropa, ke Amerika, bisa 1 bulan 2 bulan sebelumnya harus urus visa. Jadi makin jauh kita mau pergi, itu persiapannya makin lama. Nah surga itu jauh. Surga itu kan Syamaim, perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru, Uranos, itu artinya langit. Itu jauh dan kita tidak pernah tahu. Ini persiapannya tuh persiapan sepanjang umur hidup kita. Jadi kita harus serius menjalankan hal ini. Kalau nggak kita akan gagal karena kita kebiasaan menunda dan tidak serius memperkarakan hal ini.
Ini yang terakhir, menanggalkan manusia lama. Orang bisa bicara mengenai kelahiran baru dan berbagai konsep penjelasan secara sistematis karena menguasai sistematika teologi, tetapi hanya menyentuh di area pikiran, tidak menyentuh ke area batin. Dan itu berlangsung selama berabad-abad. Jadi kekristenan bertahun-tahun, berabad-abad begitu. Sekarang kita mau menyentuh hati, batin. Makanya kita harus mencari Tuhan. Logika yang kita gunakan secara maksimal, tetapi perasaan juga harus digunakan secara maksimal. Untuk itu kita harus berdoa setiap pagi, mencari Tuhan, berpuasa, begitu ya. Kita sendiri harus berubah, mengalami kelahiran baru yang dibuktikan dengan menjadi manusia baru. Jadi lewat pembaharuan pikiran, lewat berhubungan dengan Tuhan, itu pikiran kita ini harus berubah. Kita bisa melihat naluriah manusia kita sendiri, apakah masih ada marah, benci, dendam. Yang jelas-jelas itu adalah karakter iblis yang ditularkan kepada manusia. Nah, kalau kadar-kadar kemanusiaannya ini makin dikit, berarti itu dalam proses meninggalkan manusia lama, menanggalkan manusia lama. Sebagai anak-anak Allah, kita hanya memperagakan apa yang jadi kehendak Tuhan. Maunya Tuhan itu apa? Suka-suka Tuhan lah, begitu ya. Mengekspresikan perasaan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Makanya kalaupun kita berbuat sebaik apapun, kita tidak sombong. Nah, itulah ciri manusia baru. Kalau manusia lama kita berbuat apa gitu ya, nyumbang panti asuhan, wah panggil-panggil wartawan, muatin di TV, wah nyumbang ini, nah ini jadi sombong gitu ya. Kalau itu berasal dari hati Tuhan, makanya berbuat baik sebaik apapun, sebesar apapun, maka itu tidak menjadi sombong, karena itu adalah berasal dari Tuhan gitu ya. Sejatinya menanggalkan 100% manusia lama itu tidak mudah. Jadi sebetulnya prosesnya tuh ya dikikis. Dari manusia lama tuh dikikis sampai lama-lama habis gitu ya. Nah, ini tidak mudah. Proses ini butuh waktu yang panjang. Kalau lingkungan kita buruk, manusia lama kita pun buruk dan jahat menurut ukuran moral umum. Siapa yang bertanggung jawab untuk menanggalkan manusia lama kita? Tentu saja diri kita sendiri. Tidak ada yang bertanggung jawab atas diri kita, kecuali kita diri kita sendiri. Kita harus menanggalkan manusia lama itu setiap hari, setiap saat. Kalau istilahnya Pak Eras itu dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, terus menanggalkan manusia lama. Dan kita harus mencapai kesucian sesuai dengan standarnya Allah. Oke, ini terakhir, slide terakhir yang saya sudah sampaikan. Sekaligus saya buka ruang diskusi. Silakan Bapak Ibu kalau mau menambahkan. Oke, yuk kita tundukkan kepala. Satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pembelajaran malam hari ini. Terima kasih untuk pencerahan pikiran kami semakin diberkati, semakin mengerti banyak tentang kebenaran Tuhan. Kami untuk Kudus-Mu menyertai kami, malaikat-Mu membimbing kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin kudus, semakin benar, semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami semakin memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sinkron dengan pikiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang hadir malam hari ini. Tuhan menyertai kami, kiranya semakin hari kami semakin diperbaharui Tuhan, menjadi manusia baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih pada
Malam, terima kasih Makasih, semuanya. makasih Dek. Selamat malam, Makasih sama-sama. semuanya. Selamat malam. Selamat pagi. Malam. Selamat malam.